Halo semuanya, nama aku Bintang Andika Pratama. Aku mahasiswa Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang hubungan bilateral. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu hubungan bilateral? Secara singkatnya, hubungan bilateral itu merupakan kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya yang berjumlahkan dua negara. Lalu, setelah mengetahui apa itu hubungan bilateral, mari kita cari tahu apa saja faktor, bagaimana, lalu cara membangun, dan juga cara memperkuat hubungan bilateral. Mari kita saksikan dalam cuplikan video berikut ini. Yang pertama, security objective. Keamanan nasional. Ya, keamanan nasional merupakan prioritas utama dalam membangun sebuah hubungan eksternal. Hal ini dapat menentukan bagaimana cara bekerja sama dengan negara sekitar. Selain itu, faktor keamanan nasional juga menjadi perhitungan dalam berurusan dengan negara berkekuatan besar, seperti Amerika Serikat. Yang kedua, neighborhood. Lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah negara-negara sekitar ya. Neighborhood sendiri merupakan salah satu faktor terkuat dan paling penting dalam membangun sebuah hubungan. Dengan terjalinnya hubungan tersebut dapat mengakibatkan adanya sebuah persaingan. Tapi ingat ya, persaingan di sini persaingan yang positif ya. Yang ketiga, shared ideals. Nilai atau ideologi. Simpelnya, dengan ada pemikiran yang sama, maka akan terbentuk sebuah persatuan. Seperti contohnya adalah Gerakan Indonesia Membantu Palestina. Yang keempat, mutual antagonism. Persaingan regional, faktor etnik, dan juga sejarah dapat membangun sebuah hubungan dalam bentuk permusuhan. Tetapi, dalam dinamika hari ini, musuh masa lalu dapat menjadi kawan, meskipun tetap saling waspada. Yang kelima, matching interest. Kepentingan yang sama. Dalam membangun sebuah hubungan bilateral, sebuah negara melihat kesamaan kepentingan dari kedua negara tersebut, seperti di bidang ekonomi, investasi, dan lain-lain. Yang keenam, legacy. Peninggalan. Yang dimaksud di sini adalah koneksi yang sudah dijalankan oleh para pendahulu dengan negara lain. Seperti contohnya adalah hubungan antara Perancis dan Afrika. Yang ketujuh, momentum. Yang dimaksud dengan momentum adalah hubungan yang dibangun sebuah negara adalah sebuah hal yang berharga. Jika negara tersebut dapat menjaga hubungan tersebut, maka akan membuka peluang kerjasama lain. Tetapi, jika sebaliknya, maka negara dapat memutuskan hubungan tersebut. Yang kedelapan, diversity. Perbedaan. Hubungan yang dewasa dapat diidentifikasikan dengan kontak yang beragam, yang memberikan izin fleksibel dan akomodasi yang berbeda. Tetapi, di situasi sebaliknya adalah ikatan unidimensi, di mana satu masalah dapat menyebabkan krisis di seluruh hubungan. Setelah melihat cuplikan video sebelumnya, selanjutnya aku mau ngejelasin nih, bagaimana sih sebuah negara itu membangun hubungan bilateral dengan negara lainnya. Simak video berikut. Yang pertama, initiation of contacts, yang berarti berinisiasi untuk menghubungi negara lain, merupakan tanda awal dari sebuah hubungan. Contohnya ini adalah negara yang baru merdeka. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengamatan secara hati-hati dan juga mengamati tingkat minat dan juga evaluasi praktik untuk hubungan yang dapat saling menguntungkan. Yang kedua, dialogue and exchanges. Dialog dan juga pertukaran dapat diukur dari misi eksplorasi, dialog pada tingkatan fungsional atau resmi dari menteri hingga kepala negara dan juga pemerintah. Setiap langkah dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga cermat atas manfaat yang diharapkan dan juga tujuan yang akan direalisasikan. Yang ketiga, agreements. Kesepakatan yang meliputi kerjasama merupakan sebuah produk akhir dari perluasan hubungan dan platform untuk tindakan selanjutnya yang lebih kuat. Terkadang, kesepakatan disepakati dalam bidang kepentingan periferal sekadar menambah kesan keakraban. Yang keempat, consultation mechanism merupakan sebuah alat untuk menandai seriusnya bekerja sama dan menghasilkan sesuatu.
Hal ini berkisar dari rapat komisaris gabungan setiap tahun yang sering dipimpin oleh menteri di masing-masing pihak. Biasanya membahas masalah ekonomi. Yang kelima, cooperation in functional areas, yang merupakan mengembangkan hubungan ke tahap yang lebih jauh. Hal ini mencakup pertukaran budaya, media, pendidikan, sains dan teknologi, atau hubungan antar regional. Yang keenam, regional cooperation. Kerjasama regional telah muncul sebagai sebuah tren yang menghubungkan negara sekitar untuk bersama-sama mengejar konsesi perdagangan atau membentuk kawasan perdagangan bebas atau kerjasama di bidang lain seperti pembangunan ekonomi, transportasi, dan sumber daya. Nah, setelah melihat cuplikan video-video tadi, sekarang aku nih tentang poin terakhir. Nah, di poin terakhir ini, aku mau ngejelasin bagaimana sih sebuah negara ini membangun dan juga mempertahankan hubungan bilateral antara negara satu dengan negara lainnya. Yang pertama, understanding of the power structure. Yap, memahami struktur kekuatan dari negara yang dituju. Hal ini merupakan salah satu dari cara membangun hubungan bilateral dengan mengidentifikasi pemain utamanya dan juga segala bentuk kecerdasan yang terkait yang dapat digunakan untuk menentukan cara terbaik untuk bekerja sama. Yang kedua, information management. Informasi pada masa sekarang dengan mudah didapatkan melalui internet. Jadi, dengan canggihnya teknologi zaman sekarang, kita dapat mencari sebuah informasi tentang misalnya negara Amerika Serikat. Yang ketiga, web of contacts. Ya, yang dimaksud dengan hal ini adalah membangun serangkai hubungan dengan berbagai macam negara. Hal ini merupakan hal yang berlanjut pada serangkaian kerjasama baru yang dilakukan oleh para diplomat selaku subjek negara. Yang keempat, competition for access. Yang dimana hasil yang baik dari berbagai macam faktor dapat ditentukan oleh faktor seperti hiburan sosial, kredibilitas pribadi, kecerdikan, dan juga peluang. Maksud dan pengaplikasian metode ini adalah untuk representasi hiburan yang penting. Begitu juga dengan berbagai macam elemen lainnya seperti kuliner dan lain-lain. Yang kelima, status and level. Gagasan dari tingkat dan juga status dari kontak mempengaruhi duta besar. Dan hal ini juga berpengaruh dalam kunjungan delegasi. Yang keenam, team approach. Antara pusat dan juga tugas memerlukan pendekatan tim. Meskipun ini merupakan pekerjaan divisi internal, seluruh anggota kedutaan besar membentuk yang disebut sebagai country team. Yang ketujuh, diplomatic corps. Merupakan sebuah asosiasi yang dapat terdiri dari 150 kedutaan besar atau bahkan lebih. Hal ini dapat memberikan peron yang unik untuk membagikan informasi, analisis, dan terkadang tergabung dalam sebuah gerakan kawasan seperti SADC atau ASEAN. 8. All tools of persuasion and negotiation skill merupakan senjata utama dari seorang diplomat. Para profesional menggunakan kemampuan ini untuk menentukan keinginan bersama dan membuat situasi menjadi saling menguntungkan. Yang kesembilan, institutional connections merupakan hal yang harus dibangun antara hubungan dari dua negara, meskipun peran utama dari hal ini adalah individu yang membangun hubungan. Pertama, hubungan yang terdiversifikasi menunjukkan ketahanan yang lebih dibandingkan yang tidak terdiversifikasi. Dalam kasus yang terakhir, sebuah isu dapat mendominasi dan menyebabkan krisis yang berdampak pahit untuk seluruh hubungan. Kedua, menyebarkan kontak ke berbagai macam daerah yang berbeda, politik, dan juga fungsi adalah cara untuk meminimalisir dampak dari suatu krisis. Yang ketiga, perhitungan dari minat jangka panjang adalah hal yang penting dalam menentukan respon dalam sebuah krisis untuk menghindari penyitaan di masa depan atau memperpanjang kerusakan. Ya, seperti itulah sedikit penjelasan tentang hubungan bilateral dariku. Sebetulnya masih sangat banyak yang dapat dibahas di sini. Namun, aku rasa sampai di sini penjelasan dariku. Aku Bintang Andika Pratama, mohon pamit untuk menutup video ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa.